pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ini memberikan edukasi kepada pengusaha-pengusaha atau peternak yang memasukkan ternaknya ke Buton Tengah untuk sementara dilarang dulu. Karena yang dari wilayah daerah-daerah tertular, dari Jawa dan itu. Sekarang kita di pertanian di Buton Utara kita lagi menggalakkan jagung kuning musim tanam bulan September, Desember, Januari. Ada program bupati untuk meningkatkan taraf hidup petani karena. Saudara, selamat pagi. Dari Bukit Oleja kami sampaikan pokok-pokok berita. 3 PMK Dinas Pertanian Buton Tengah larang ternak dari luar masuk ke wilayahnya. Tahun ini 2.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Buton Utara akan ditanami jagung kuning. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Jumat 27 Mei 2022 bersama saya, Bu Zuda. Sebelum kami awali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 246 kasus positif pada Kamis kemarin, tepatnya tanggal 26 Mei 2022. Dengan begitu total kasus menjadi 6.053.670 kasus. Sementara itu jumlah pasien sembuh bertambah 243 sehingga total sembuh menjadi 5.008.094 kasus. Meninggal akibat COVID ini 3 orang sehingga total meninggal menjadi 156.556 orang. Tidak ada juga penambahan kasus aktif COVID-19 dan hal ini membuat kasus aktif COVID-19 di Indonesia saat ini berada di 3.011 kasus. Saudara, kita awali berita yang pertama. 3 PMK Dinas Pertanian Buton Tengah larang ternak dari luar masuk ke wilayahnya. Mana hari itu, Wa'ode Nurliani menurunkan laporannya. Menghadapi Lebaran Idul Adha, masyarakat Indonesia termasuk di Kepulauan Buton diresahkan dengan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak sapi. Terlebih wabah ini ternyata sudah masuk di Pulau Jawa, yakni Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan jika tidak ada antisipasi dini, wabah ini bukan tidak mungkin juga masuk di wilayah Kepulauan Buton. Segala bentuk pencegahan dilakukan pemerintah daerah melalui dinas terkait agar terbebas dari penyakit mematikan hewan berkuku genap tersebut. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah, Pemran, menyebutkan upaya sementara dilakukan adalah sosialisasi di tingkat peternak agar mengenali ciri-ciri PMK. Jika ditemukan segera melapor kepada pihaknya. Jadi langkah-langkah kami yang dari Buton Tengah untuk mengantisipasi virus ini, memberikan edukasi kepada pengusaha-pengusaha atau peternak yang memasukkan ternaknya ke Buton Tengah untuk sementara dilarang dulu. Karena yang dari wilayah daerah-daerah tertular, dari Jawa dan itu sementara kita adakan pengawasan untuk tetap memberikan penyuluhan, edukasi kepada pengusaha peternak supaya stop dulu untuk mengambil bibit yang dari luar. Untuk sementara waktu, Dinas Pertanian menghimbau para peternak dan pengusaha tidak menerima bibit sapi dari daerah luar, utamanya wilayah yang telah terinfeksi. Upaya lainnya yakni pengawasan di wilayah perbatasan agar sapi dari daerah terdekat untuk sementara tidak beradaptasi dengan sapi ternak Buton Tengah. Sejauh ini hasil pengawasan bidang peternakan belum ditemukan ternak mengarah kepada PMK. Untuk itu seluruh sapi di negeri Seribu Goa itu masih aman untuk dibeli sebagai kurban. Sebagai langkah pencegahan awal, di tingkat peternak diminta agar meningkatkan kebersihan kandang dan sanitasi, salah satunya dengan penyemprotan disinfektan. Wa'ode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Saudara, tahun ini 2.000 hektar lahan pertanian Kabupaten Buton Utara akan ditanami jagung kuning. Hal ini juga menjadi salah satu program PMK pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Mana hal itu, Afriansa menurunkan laporannya. Sekarang kita di pertanian di Buton Utara kita lagi menggalakkan jagung kuning musim tanam bulan September, Desember. Pemerintah Kabupaten Buton Utara di bawah kepemimpinan Bupati, Wakil Bupati Ridwan Zakaria Ahali sedang menggalakkan penanaman jagung kuning sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani di daerah itu.
Selaku instansi terkait, Dinas Pertanian Buton Utara telah melakukan penataan lahan yang bakal ditanami jagung kuning kurang lebih seluas 2.000 hektar. Salah seorang pegawai Dinas Pertanian Buton Utara, Harlis, mengungkapkan penanaman jagung kuning akan dimulai September 2022 ini. Sekarang kita di pertanian di Buton Utara kita lagi menggalakkan jagung kuning. Ditanam bulan September, Desember, Januari. Sudah program Bupati untuk meningkatkan taraf hidup petani. Karena kita lihat dari segi keberhasilan itu, kita lihat perbandingan dari Bone sampai di mereka maju karena dengan adanya jagung kuning. Harlis mengatakan bibit jagung kuning tersebut akan ditanam di semua kecamatan di Buton Utara. Dari 6 kecamatan yang ada, area penanaman terluas berada di Kecamatan Kambowa. Pihaknya meyakini tanaman jagung kuning akan membuahkan hasil melimpah bagi petani karena penanamannya lebih mudah ketimbang padi ladang yang dikembangkan sebelumnya. Kalau padi ini susah dia kecuali buka pertama, umurnya masih banyak. Kalau yang jagung ini dia tidak pilih tanah, yang penting ditunjang dengan pupuk. Harlis juga menambahkan petani tidak perlu khawatir dengan pemasaran jagung kuning karena Pemkab Buton Utara telah siap memfasilitasi pemasarannya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, beras merah organik yang ditampilkan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara banyak diminati pengunjung pameran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari 4 jenis beras yang ditampilkan, beras merah Wakawondu yang paling laris. Mana itu Afriansah kembali menurunkan laporannya. Yang paling laris Wakawondu, dia punya kelebihan, dia itu harum, bulat. Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara menampilkan beras merah organik pada ajang pameran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai rangkaian acara Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara ke-58 yang berlangsung di Kota Marah, Kota Bau-Bau 22 sampai 28 Mei 2022. Salah seorang staf Dinas Pertanian Buton Utara, Harlis, mengatakan beras organik yang ditampilkan terdiri dari 4 jenis, yakni beras merah Wakawondu, Wangkariri, Wakombe, dan Watanta. 4 jenis beras ini dikemas dalam ukuran 1 kg. Dinas Pertanian Buton Utara mencatat kurang lebih 50 kg beras tersebut sudah laku terjual selama pameran berlangsung. Menjadi andalan sekarang padi ladang, yaitu Wakawondu, Wangkariri, dengan Wakombe, dengan Watanta. Selama pameran ini? Selama pameran ini ya lumayan, sudah hampir 50 kilo. Iya. Harlis menyebut beras Wakawondu, Wangkariri, dan Wakombe dijual seharga Rp40.000 per kilogram, sedangkan beras Watanta dijual Rp30.000 per kilogram. Ia mengatakan dari 4 jenis beras tersebut yang paling diminati pengunjung beras Wakawondu karena selain aromanya harum, rasanya juga pulen. Yang paling laris Wakawondu, dia punya kelebihan, dia itu harum, pulen, dan enak. Kalau Watanta laris juga karena dia itu sebagai yang penyakit gula karena kadar gulanya dia kurang. Harlis menambahkan dalam pameran tersebut, pihaknya juga memperkenalkan minyak sehat dari buah kelapa. Minyak ini diolah secara modern dan diklaim tak memiliki lemak jahat. Minyak ini dijual seharga Rp30.000 per botol kemasan 1 liter. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMK Negeri 1 Bau-Bau mengadakan Memorandum of Understanding atau MOU bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Penandatanganan nota kesepahaman kerjasama tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Bau-Bau, Alimudin, dari Kepala SMK Negeri 1 Bau-Bau bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Alimudin menuturkan isi dari MOU tersebut mengenai praktik kerja lapangan atau PKL, praktik kerja industri atau prekering. Dengan nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang peningkatan mutu pendidikan SMA Negeri 1 dalam bentuk PKL dan
prakering sesuai ketentuan. Tujuan lain dari nota kesepahaman ini adalah meningkatkan latihan guna menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dunia usaha kerja. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cegah PMK Dinas Pertanian Buton Tengah larang ternak dari luar masuk ke wilayahnya. Tahun ini 2.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Buton Utara akan ditanami jagung kuning. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili keberat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi hari ini.